Injil, dan Injil ini harus disampaikan ke seluruh dunia. Jadi itulah yang menjadi dasar kekristenan, bahwa kami beriman kepada Yesus Kristus karena Dia telah memberikan amanat agung kepada murid-muridnya untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar baik kepada seluruh bangsa. Ya. Jadi kalau Anda berbicara terkait dengan Injil Yesus, beritakanlah Injil kepada seluruh. Sayangnya Injil yang dimaksud itu bukan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Galatia, bukan juga yang lain yang kemudian Yesus ajarkan. Yesus tidak mengenal kitab-kitab itu. Justru yang harus menjadi landasannya adalah Filipus, sang murid yang bernama Filipus ini. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, dan ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Jadi ada Injil Yesus yang bukan Injil Markus, bukan Injil Lukas, bukan Injil Matius, bukan Injil Yohanes, tapi Injil Yesus yang diberitakan kemudian oleh Filipus. Yang kita cari ini Injil Yesus. Yang diberitakan oleh Yesus, ya di Markus 1 adalah Injil Yesus. Yang dipanggil kemudian untuk mengajarkan Injil ya Filipus. Yohanes 1 nomor berapa itu? 43 kalau nggak salah. 53 kalau nggak keliru saya. Itu dipanggil tuh. Filipus, ikutlah denganku. Kemana? Ke Yudea. Ngapain? Ke Galilea maksudnya. Ngapain? Ya, Yohanes Pembaptis sudah ditangkap. Lalu, mari kita melakukan penginjilan. Kita beritakan Injil Allah kepada kaum yang ada di situ. Filipus ikut. Nah, setelah Yesus terangkat, Filipus mengajarkan Injil Yesus. Mana Injil Yesus itu? Maka benarlah kata Quran. Ya, ahlul kitab. Lima talbizun al-haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lam. Ahli kitab kemudian mencampur adukkan. Pantasan aja nggak ada Injil Yesus lagi. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Nah, mana Injil itu? Injil Yesusnya mana? Silakan. Injil Yesus yang tertulis dalam 4 kitab Injil. Jadi setelah Yesus terangkat, para muridnya menuliskan Injil yang, karena mereka adalah saksi hidup. Jadi apa yang telah disampaikan, apa yang difirmankan oleh Yesus itu sendiri, mereka mencatat. Kemudian dari kisah itu seluruh orang Kristen yang menerima ajaran itu, artinya orang-orang yang menerima ajaran Injil ini, menerima Yesus sebagai Tuhan. Saudaraku, lembutkan sedikit hatinya. Kalau saudara mengatakan Injil yang dimaksud kemudian Yesus itu adalah 4 Injil ini, sederhana untuk membongkar bahwa bukan. Apa buktinya? Coba Anda lihat di dalam Lukas 2, nomor 21, 22. Ketika genap 8 hari, dan ia harus disunat, ia diberi nama Yesus. Dia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ini ucapan siapa? Ucapan Lukas. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ini bukan ucapan Yesus. Ini ucapan Lukas ini. Yang sementara harus diberitakan adalah Injil Yesus, jangan Injil Lukas. Jadi jangan memaksakan konsep doktrin dogma ketika berdiskusi dengan kami umat Islam. Karena kami belajar Bible. Kami paham Bible, kami ngerti Bible itu. Apa sih yang susah di Bible? Ini kan bahasa Indonesianya. Kalau ada sesuatu yang agak berat, besok direvisi supaya kita lebih paham lagi. Di situ Lukas menceritakan, dan ketika genap 8 hari dan Yesus harus disunatkan, dia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dia dikandung oleh ibunya. Apakah itu firman? Apakah itu Injil Yesus? Bukan. Kalau dia Injil Yesus, dan ketika genap 8 hari aku disunatkan, aku diberi nama Yesus, yaitu nama yang diberikan oleh malaikat sebelum aku dikandung oleh ibuku. Nah, itu baru terindikasi Injil Yesus. Nah, ini ucapan Lukas kok dibilang Injil Yesus? Atau memangnya Yesus berkata begitu? Karena Yesus mengatakan begini, Bung. Dalam Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Segala firman yang kuberikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana segala firman itu? Yang tidak bercampur adu dengan ucapan-ucapan orang lain mana? Ternyata nggak ada kan? Makanya Injil Yesus tak ada lagi yang diberitakan oleh Filipus ini. Disebabkan karena yang ada pada saat ini, ya 4 kitab kanon itu, saudara. Termasuk yang saya bacakan sendiri dalam kisah para rasul. Kisah rasul berapa itu? 8 ya? Nomor berapa itu? Nomor 35. Kisah para rasul 8, nomor 35.
Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Nah, ini dituliskan oleh pewarta. Kenapa saya katakan pewarta? Mereka, penulis kitab Anda itu mengumpulkan data-data, lalu mewartakan kepada orang yang datang setelahnya. Jadi Lukas menceritakan setelah dia kumpul cerita dari kesaksian orang-orang atau cerita-cerita yang ada, lalu dia susun. Itu bukan Injil Yesus, Bang. Coba dilembutkan hatinya. Silakan. Iya Bang, jadi Injil itu kan kabar baik atau kabar sukacita. Tentunya di dalamnya itu tertulis juga kisah tentang Yesus. Kisah tentang Yesus, bagaimana proses kelahirannya, bagaimana ia dalam penginjilannya, dalam pengajarannya. Bahkan hal-hal yang ajaib yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Jadi terkait dengan kitab Injil ini Bang, ini sumbernya didapat langsung dari para murid ya. Jadi kitab Injil ini muncul itu dari abad atau zaman para murid. Jadi itu dikumpulkan data-data itu berdasarkan kesaksian para murid yang menjadi saksi hidup pada saat itu, Bang. Oke, saudaraku, saya sederhanakan gini. Ketika Lukas berbicara dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat dan ia diberi nama Yesus, itu ucapan Yesus atau ucapan pengarang Lukas? Itu ucapan Lukas. Nah, yang saya tanya Injil Yesusnya. Iya. Jadi sebenarnya Injil Yesus tidak ada. Injil Yesus tidak ada. Tetapi terkait dengan kitab Injil. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Maka mulailah Filipus memberitakan nas itu. Iya. Jadi kalau itu nas yang dimaksud, nas itu apa Bang? Nas itu firman Tuhan. Ah? Ayat-ayat kan? Nas itu apa? Ada yang tahu? Nas adalah Nas adalah Yang ada di dalam Injil. iya. Nas apa? Nas yang mana ini? Yang kata kitab saudara. Lukas sendiri yang menceritakan itu. Filipus memberitakan Injil Yesus. Injil Yesus. Jadi ucapan-ucapan Yesus yang ada dalam kabar baik itu adalah bagian dari nas, Bang. Nats. Artinya bercampur aduk dengan ucapan pengarang kan? Iya, memang di situ juga menceritakan tentang sejarah Kristus atau Yesus. Nah itu dia. Proses Artinya penginjilan Yesus, kemudian ucapan-ucapan Yesus juga ada, perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan, ditulis semua, Bang. iya, artinya bercampur aduk kan? Iya, karena memang ditulis seperti itu dalam kitab kita. Oke. Kembali kepada tema kita, bahwasanya dalam kaidah Islam dosa itu dihapus dengan cara bertobat, sedangkan di Kristen dosa dihapus dengan Tuhan mereka turun ke bumi, mati untuk menumpahkan darahnya di atas tiang salib untuk menghapus dosa mereka. Betul ya? Iya. Oke. Sayangnya itu semua tertolak oleh ajaran yang ada dalam kitabnya orang Yahudi, begitu juga terhadap ajaran Yesusnya sendiri. Tapi nggak apa-apa, ini adalah keyakinan kita. Silakan dengan keyakinan saudara, kami dengan keyakinan kami.
bahwa dosa diampuni oleh Allah pencipta langit dan bumi ketika kita bertaubat untuk menyesali dan tidak melakukan lagi kesalahan tersebut. Saya kira gitu untuk sementara. Silakan diambil alih oleh guru yang ada di sini.